Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Di video kali ini saya akan coba review motor Honda Super Cub dan motor Honda Little Cub dari Tomica ya, dari Tomica. Apa yang membedakan Little Cub, Super Cub yang lama dan Super Cub yang baru? Ini ada empat jenis dengan produksi tahun yang berbeda. Ada yang sama, ada yang beda. Di mana perbedaannya? Nanti kita coba bahas satu-satu. Kalau dari packagingnya kita sudah unboxing ya teman-teman. Saya sudah unboxing karena ini memang saya dapatnya juga udah agak lama. Nah, tapi karena ternyata di sini ada 4 macam, boxnya ada 3. Kita lihat perbedaan. Yang pertama kita lihat dari boxnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini ada yang Little Cub, ini Super Cub, dan ini Super Cub juga. Kita pundurkan ini yang pertama. Di bagian boxnya kita lihat ya, kita rendengkan. Yang atas Honda Super Cub Tommy, logonya Tommy. Yang tengah Honda Little Cub Takara Tommy, dan yang bawah Honda Super Cub. Sama dengan yang ini ya, Honda Super Cub Takara Tommy. Hondanya kapital depan, tulisan ininya kecil, sedangkan yang ini kapital semua ya, Super Cub. Nah, perbedaan penulisan nama ini dibedakan dari jenis motor, dari cc-nya. Seharusnya dari cc-nya. Yang Little Cub ini biasanya di cc 50 atau 55 cc, sedangkan yang Super Cub ini cc-nya di kisaran 70 sampai 125 cc. Angka 6-nya ini menandakan seri dari tahun rilis. Kemudian kita lihat bagian belakangnya. Kita lihat dari bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya ini nampak di sini. Untuk yang pertama ini tulisan Tommy, logonya masih Tommy. Yang kedua hanya ada logo tulisan Jepangnya, menandakan ini Tomica ya. Nah, ini yang logo terbarunya, logo terbaru. Sedangkan yang membedakan lain adalah ini tahun produksinya teman-teman. Nah, ST ini menunjukkan safety toys, jadi mainannya ini aman. Dan di atas ini dijelaskan, ini untuk mainan usia 3 tahun ke atas. Dalam aksara Jepang, saya translasi nyoba di Gemini, keterangannya seperti itu untuk 3 tahun ke atas. Kemudian ini yang kedua, yang kuning, yang Little Cub, ini rilisan tahun 2007. Dan yang di bawah ini yang terbaru, rilisan 2018. Nah, ini yang unik. Yang pertama, di box yang pertama ini tidak ada logo Honda, sedangkan di box yang kedua ini ada logo Honda. Nah, beserta tulisannya Official License Product. Ini ada. Nah, ini ada angka juga, kode emboss ya, 2007 ini. Nah, ini uniknya produk-produk Jepang itu biasanya serialnya itu lengkap, berdasarkan pengkodean. Sama halnya seperti jam tangan Seiko dan G-Shock juga ada kodenya. Nah, ini 2018. Nah, ini tadi kembali, ini Honda Official License Product. Yang di atas ini tidak ada keterangan Official License Product dalam bahasa Latinnya. Sedangkan yang ketiga, nah ini yang unik, di beberapa produk yang sama sejenis, ini ada di bagian sini ada logo Honda. Bagian sini ada logo Honda sama dengan yang ini, Official License Product. Sedangkan box yang saya punya ini
Ini tidak ada produksinya sama tahun 2018. Oh, sorry. Oke, ini license produknya ada di samping ya. Baru saya ngeh nih. Official license produknya ada di bagian samping. Sedangkan di sini nggak ada. Tapi ini yang ingin saya jelaskan, di beberapa review dari teman-teman yang lain, di sini ada. Tepatnya di sini ada logo Honda. Yang ini ada nggak ya? License produknya. Honda license produk. Nah, yang ini nggak ada. Sedangkan yang ini adanya di sini aja. Oke. Gitu. Jadi yang membedakan pertama ini tahun produksinya 2002, yang paling tua nih, yang paling tua. Kemudian ini 2007, logonya sudah berganti menjadi Takara Tomy. Dan yang ini yang paling muda 2018. 2018 pun ada beberapa rilisan, edisi pertama, kedua, ketiga. Ini kemungkinan di edisi pertama ini. Ini edisi pertama. Nama barang dijelaskan di sini. Ini stiker SNI-nya ya. Oke, kita lanjut ke review motornya. Ini ada 4 ya. Ada 4, cuman boxnya tadi 3. Berarti ini yang nggak ada yang mana? Yang merah. Yang merah nggak ada, kemana? Kebetulan saya pun sebelum review ini sempat browsing dulu nih, karena ketika beli memang saya dapat dari lelangan, nggak ada boxnya. Nah, tadi browsing nggak nemu ternyata boxnya seperti apa, nanti ada saya tampilkan juga. Jadi yang merah itu dapat dari gift set, satu paket. Jadi si motor ini ada yang warna biru, kuning, merah, dan hijau. Kebetulan saya belum punya. Nah, ini ada yang merah ya, ini ada yang merah. Oke, kita lihat detailnya ya kawan-kawan. Kita lihat detailnya. Yang pertama ini untuk yang Super Cub tahun 2002. Bagian belakangnya ini ada boxnya. Jadi box ini untuk pengangkut ramen. Biasanya untuk delivery service ya. Oke, cakep ya. Kemudian ini bagian sayapnya ini plastik. Bagian depannya seperti ini, cuman di bawah lampu ini nggak ada logo Honda atau Super Cup-nya. Nah, yang spesial dari Tomica reguler Super Cup Honda ini, yang biasanya kalau reguler itu bannya plastik ya. Nah, kalau ini karet, meskipun masih agak keras, tapi ini karet. Nah, ini yang unik ya. Dan base-nya ini masih kebanyakan dominannya metal ya. Ini bagian bawahnya. Kemudian ini bagian mesin. Ini bagian mesin metal, dan ini standarnya standar samping. Ini sama persis dengan yang kuning dan yang merah. Nah, ini yang kuning. Nah, ini untuk bagian belakangnya nggak ada boxnya ya teman-teman, warna kuning. Nah, kalau yang ini produksi tahun 2027. Ada di bagian depannya, ini ada, kelihatan nggak ya? Angka 70 ya, menandakan ini Super Cub C70 ya, 70 cc. Ininya sama, bagian blok mesinnya sama ya, dan bagian standarnya sama. Yang membedakan ini ada boxnya di atas saddle belakang, jok belakang. Yang ini polos, sedangkan yang merah kita lihat, yang merah ini sama persis dengan yang tadi, yang dua di awal. Metal juga, standarnya samping, bannya juga sama karet. Nah, ini sama plastik.
Nah ini bagian oh ya, ada speedometernya ya, sama ya. Yang ini juga ada speedometernya. Speedometer yang kuning juga sama, ada speedometernya. Set, speedometer. Nah ini bagian plat nomor belakangnya warna kuning. Ini boxnya dengan logo ini. Nah ini logo seperti huruf T ini merupakan perusahaan pos pengiriman surat dan paket ya, yang identik dengan pos Jepang. Nah ini di bagian stangnya, handle-nya, tahu nih, ini karena dapat lelang awalnya, entah sempat dimainkan sama pemilik yang pertama atau gimana. Ini jadi ketika saya terima, kondisinya udah kayak gini, jadi kayak yang mau patah si plastiknya tuh, kayak yang sempat ketarik atau kelipat gitu ya. Tapi ini kalau untuk ini masih keras. Kalau untuk dipajang masih nyaman lah, nggak terlalu terlihat ya. Nah ini bagian depannya beda dengan yang kuning, nggak ada logo. Ini sama polosan, sampingnya juga nggak ada ini polosan. Nah ini boxnya kemana? Saya nggak dapat boxnya. Setelah di browsing ternyata ini ada di gift pack, satu set untuk seri pos. Ada motornya, motor Super Cub ini, kemudian ada mobil carry, ada mobil box, apa lagi ya? Nanti saya tampilkan si gambar box paketnya ya. Nah jadi yang ini saya pun nggak dapat boxnya, dan ternyata itu dalam satu paket. Tahun produksinya saya belum tahu nih, belum ketemu tahun produksinya, belum ketemu. Mungkin nanti bisa dicarikan dan saya tambahkan ya. Jadi ini belum dapat tahun produksinya. Nah ini ada sedikit perbedaan untuk yang paling muda, yang terakhir. Yang terakhir ini produksian tahun 2012 ya. Rodanya sama, karet rodanya sama. Ini pertama yang membedakan, nih ini keren. Yang membedakan ini standarnya standar 2. Standarnya standar 2 dan dilipat. Jadi kalau misalkan mau dimainin, ini nggak ngeganggu, beloknya juga oke, nggak ketahan sama si spakbornya. Beda dengan yang ketiga di awal, itu permanen mati. Kalau ini bisa dilipat ya, keren ya, keren. Kemudian ini ada tag Tommy Vietnam. Kalau yang 3 di awal itu Cina, kalau ini Vietnam. Nah kemudian ini yang keren, ada dekalnya teman-teman di bagian tangki bawah jok. Coba. Nah cuman tulisannya memang kecil banget nih, tapi keren. Sekecil ini detailnya bisa dimunculkan, itu keren ya, keren. Dan ini dekalnya bukan stiker ya, udah nempel. Di depannya pun sama, ada dekalnya. Nah kalau yang kuning tadi ada, ini juga ada, tapi ini lebih dapat detailnya. Mana? Nah keren ya. Oke. Samping kanan pun sama, samping kanan sama. Harusnya sih ini tulisannya Super Cub, kalau mungkin bisa nanti di pause dan di zoom. Ini tulisannya Super Cub, segini nggak dapet kayaknya, nggak, fokusnya nggak dapet ya. Nah cuman yang aneh nih, ini teman-teman, saya nggak tahu, seingat saya biasanya nempel ini. Jadi speedometernya nggak ada, stiker speedometernya nggak ada, polos tuh, nggak ada. Saya lihat review beberapa YouTuber itu ada di sini,
Kalau ini polos. Akhirnya saya coba bongkar si boxnya di sini. Takut ketinggalan, belum ditempel. Tapi ternyata nggak tahu kenapa. Apakah lupa ketika proses di pabriknya, entah gimana, hilang. Tapi buat saya sih nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Meskipun ada sedikit yang kurang, tapi overall oke ya. Nggak tahu kemana. Dan ini tadi saya pernah melihat satu review di sininya sama. Mana tulisannya? Tommy Vietnam, tapi ada tulisan G20. Di sebelah kanan tulisan Tommy-nya ada tulisan G20. Yang jadi penasaran, G20 itu kan konferensi internasional. Nah, apakah si motor ini, si diecast motor Super Cub ini dijadikan souvenir resmi karena ada tulisan G20, atau itu kode lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan acara konferensi internasional tersebut? Cuman ada salah satu YouTuber ketika dia perlihatkan ada itu ya teman-teman. Jadi ada 4 macam. Ini sama biru dengan yang belakang, ini yang termuda. Tapi meskipun sama, ini ada perbedaan detail. Kalau yang 2018 itu tadi ada dekalnya di bagian samping kanan kiri di bawah saddle, bawah jok. Kemudian di bagian depan juga ada emblem. Sedangkan yang 2 ini nggak ada polosan, tapi overallnya keren. Apalagi yang ini ada boxnya. Yang ini identik banget dengan tradisi usaha kuliner di Jepang. Ini digunakan untuk delivery service ramen. Jadi kalau yang asli ini tuh ngegantung ngelawan gravitasi dan shaking. Jadi ketika ketemu polisi, ada polisi tidur nggak sih di Jepang? Pokoknya ketika ketemu jalan yang berlubang, berbatu atau apa goyang, si barangnya ini akan tetap tahan, aman, nggak akan terguncang. Jadi ramen yang di mangkuk berkuah pun nggak akan tumpah gitu. Sedangkan yang ini untuk pengiriman surat pos. Oke teman-teman, itu saja reviewnya. Detailnya kita lihat satu-satu.